wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini mempraktekkan praktik kucing, di mana saya sebagai pengamat dan Pak Didi sebagai coaching dan Pak Dwi sebagai Coach. salam bahagia, salam sehat dan bahagia. guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Wih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dwi, di sini saya akan melakukan penilaian sebagai pengamat dalam demonstrasi kontekstual. Yang pertama nanti yang akan saya nilai yaitu prasupervisi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca percakapan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Pak Dwi, kompetensi kucing apa yang Pak Dwi ingin kembangkan? Di sini saya tadi sudah melakukan apa yang jadi dari saya, kemudian dari Pak Didi itu kehadiran penuh. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan Pak Didi diajak mengobrol, saya hadir secara penuh hati. Iya, untuk itu saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Pak Dwi? Dari saya ya Bu ya, tadi setelah apa yang saya lakukan tadi mendengarkan secara aktif apa keluh kesah yang ada yang pernah dilakukan oleh Pak Didi sebagai coach tadi. Iya, kalau indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan Pak Dwi bisa mengukur dari mana? Dari pengajuan dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Didi secara yang berbobot Ibu. Wah, jadi apa yang Pak Didi keluh kesahkan, apa kemudian pertanyaan yang sangat-sangat Pak Didi membutuhkan suatu rekan sejawat untuk memudarkan apa yang dialami oleh Pak Didi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Terima kasih Pak Dwi, nanti silakan dilakukan kucing dengan Pak Didi ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Dwi. Ada kabar apa ini? Kelihatannya sepertinya Pak Didi murung ini. Iya Pak Dwi. Tidak bersemangat, tidak seperti biasanya Pak Didi. Betul. Saya tadi kan ini Pak Dwi habis dari kelas, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu anak itu apa namanya, keaktifannya itu rendah, kemudian ogah-ogahan. Iya. Padahal saya sudah membawa buku dari perpustakaan, suruh baca, nggak mau, rame. Jadi saya kan merasa ada yang salah ini, ada yang kurang, makanya saya datang ke Pak Dwi untuk di coaching Pak Dwi. Jadi permasalahannya Pak Didi ini adalah mengajar di kelas yang Pak Didi ajar yang tidak ada yang kompetensi ya Pak Didi. Kalau Pak Didi ini masalahnya tidak ada bukunya atau sudah ada bukunya, anak itu tidak mau membuka buku gitu Pak Didi? Ini Pak, jadi buku sudah kita pinjamkan dari perpustakaan, kemudian suruh baca, itu kan ogah-ogahan. Anak-anak malah main HP, minta dibukakan YouTube, minta di internet saja. Jadi kelihatannya materi dari pelajaran saya itu kalau hanya dari buku itu mereka kurang begitu berminat. Iya. Nah, jadi saya itu kan bingung apa yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi yang harus dilakukan Pak Didi ini untuk pendekatan kepada murid ya. Seharusnya nanti
murid itu pengennya bagaimana? Iya betul Pak Dwi. Sudah dilakukan dulu atau belum Pak Didi itu? Jadi ya baru tadi kebetulan itu gini Pak Dwi. Itu nyoba memutarkan video lewat YouTube. Ya. Jadi hampir sebagian anak itu tertarik. Jadi saya tuh merasa mungkin medianya kalau hanya buku mereka tidak tertarik karena mungkin sudah bosan. Iya. Jadi ketika saya putarkan YouTube mereka jadi antusias. Antusias. Iya gitu. Kemudian anak didik yang di kelas TKN 10 TKN itu itu bisa menanggapi semua ya apa yang sudah dilakukan Pak Didi tentang memutar video itu semua sudah menangkap ya Pak Didi? Hampir semuanya ketika saya putarkan video itu responnya iya. Bagus Pak Tri. Bagus ya. Bagus, ya. Kemudian anak didik itu menurut Pak Didi itu setelah melihat video tayangan Pak Didi itu yang dilakukan Pak Didi itu apa? Jadi ketika anak-anak menyimak atau melihat video, saya juga mengamati dari murid tentang keaktifan. Kemudian kan mereka saya berikan LKS Pak atau LKPD yang harus dikerjakan. Itu juga mengerjakan dengan baik sambil mereka itu diskusi gitu. Ya untuk penilaiannya dari mencatat kemudian menerangkan itu dari murid jadi nilai Pak Didi itu apanya Pak Didi? Jadi yang saya nilai dari penilaian kan ada dua. Pertama sikapnya Pak Didi. Jadi observasi keaktifan dari murid ya. Kemudian keterampilan dalam diskusi. Ya, yang terakhir nanti tentunya di akhir pembelajaran adakan tes pengetahuan. Iya. Begini Pak Didi, saya tanya lagi ya. Maaf ya Pak Didi ya. Iya, Pak. Ini ya. Bagi yang anak yang pandai berbicara itu kan juga ada, yang tidak pandai berbicara itu juga ada. Untuk Pak Didi lakukan bagaimana ya? Yang tidak bisa berbicara di depan teman-temannya. Iya, jadi itu kan gini Pak Tri, saya kan juga bingung kalau anak nanti saya paksa ke depan, takutnya minder, tidak masuk sekolah, Iya. itu kan kasihan. Ya, sama-sama. Jadi kita kasih kesempatan meskipun hanya sekali, ya. tapi di akhir pembelajaran. Jadi ketika di awal mungkin dia grogi, jadi saya kasih di awal. Kemudian untuk yang lainnya itu saya kira mereka bisa saya dulu Pak, atau yang ada yang meminta di belakang dulu. Yang belum siap itu ke belakang gitu ya? Iya, yang belum siap bisa di belakang dulu. Kalau boleh tahu Pak Didi, berapa persen ya Pak Didi anaknya di kelas itu menangkap apa yang diajarkan Pak Didi pakai media itu? Sebelumnya Pak Dwi, mungkin ya 40 sampai 50%. Tapi setelah nyoba pakai video itu ya di angka di atas 80 lah, sampai 85. Jadi sukses ya berarti ini Pak Didi ya, pakai media YouTube gitu. Apakah murid itu juga bisa mengupload lewat apa ya, tentang TikTok ya Pak Didi ya? Iya, ada yang melakukan itu ya? Ada. Kalau anak-anak itu biasanya di TikTok sama di YouTube Pak. Jadi gitu. anak itu padahal tidak kita ajarkan sebelumnya, tapi anak hasil kerjanya itu sudah dikerjakan di YouTube menggunakan aplikasi. Gitu ya. Mungkin ya, iya, aplikasi yang digunakan banyak sekali anak-anak itu Pak. Ini ya jadi bermotivasi nih Pak Didi sama diri saya juga ya. Bahwasanya saya itu juga pernah mengalami seperti apa ya Pak Didi,
lakukan di situ, bahwasanya anak itu juga bosen lah Pak Didik membaca terus, kemudian terus kita sebagai guru itu harus mengembangkan bagaimana anak itu bisa mau belajar atau sedikit pun lah untuk apa itu membaca, itu ya Pak Didik. Kemudian ini Pak Didik, setelah Pak Didik itu melakukan penilaian, kemudian apa yang Pak Didik lakukan pada waktu itu yang sudah pandai ya, kemudian yang belum itu nanti ada semacam pengayaan gitu ya Pak Didik? Iya betul Pak. Jadi saya biasanya kalau yang belum tuntas itu sebelum saya kasih remedi tentu sebaya Pak. Jadi yang tuntas saya minta bantuannya untuk melakukan tentu sebaya. Kemudian yang sudah tuntas tentunya biasanya anak-anak itu gini Pak, saya ingin membagi nilai nih dari kok saya baru 78, ingin maunya maksimal. Gitu. Tapi ya biasanya tidak semuanya Pak, kadang yang tuntas kadang-kadang ada 20-an, kadang hanya 15, sampai dengan 18 anak yang biasanya sudah puas dengan nilai yang didapatkan. Karena biasanya sekitar 90 ke atas biasanya sudah tidak mau memperbaiki nilai, itu sudah cukup Pak. Ya itu yang mungkin yang Pak Didik untuk apa ya Pak Didik mengutarakan apa yang dialami Pak Didik ya ini ya. Mungkin saya juga itu ada semacam pembelajaran satu kali juga bahwasanya untuk menjalankan apa yang dikerjakan oleh seorang guru untuk menentukan atau menuntun anak didik kita ya. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Pak Didik pada waktu dalam pembelajaran kita? Sebetulnya ada beberapa Pak. Yang pertama tentunya kita dari sarana prasarana dengan pastinya karena TikTok kemana itu kan kendaraan dari wifi. Kemudian dari proyektor Pak, tentunya kan ketika kita mengajar di kelas kan belum ada, jadi kan tentunya dukungan dari sarana prasarana ada proyektor, sampai tidak lupa ya Pak colokan listrik. Nah biasanya kan kita pakai laptop dan lain-lainnya itu kan kadang baterainya habis dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada dukungan dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat Pak, itu yang betul-betul saya butuhkan gitu. Ya sekolah bisa mencukupi kebutuhan yang anak didik kita ya. Kemudian ide-ide yang mau dikembangkan oleh Pak Didik itu seperti apa ya Pak Didik? Menanggulangi anak yang seperti yang malas, yang sudah kelihatan sudah bagus itu. Kalau yang malas ya itu tadi Pak, kita siapkan media yang beragam, mulai dari TikTok, yang kita praktek nih Pak ya. Jadi saya buatkan video, kan ada edugame, kemudian video yang diupload di YouTube. Jadi mereka ketika nongkrong sama temen-temennya bisa lihat dari YouTube, tadi ada praktek ini. Kemudian terkait dengan anak-anak yang belum aktif, kita coba pancing menggunakan apa nih yang sebetulnya diminati anak. Contoh, mereka pengen belajar langsung di mesinnya Pak, jadi kan langsung ke bengkel. Yang lainnya, jadi tidak semuanya Pak, ada yang pengennya teori dulu Pak, saya pengen teori dulu Pak, dalam materi di perpustakaan. Yang penting setelah belajar membuat laporan dan sumber
belajarnya itu dicantumkan. Sedangkan yang sudah apa namanya sudah pandai Pak, itu biasanya kita minta untuk utar sebaya. Artinya utar sebaya itu bukan bermaksud mengajari mereka yang belum bisa, tetapi juga supaya mengasah dirinya sendiri, murid itu sendiri supaya lebih terampil gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Didik atas waktunya untuk apa itu yang Pak Didik apa itu untuk coach ini seperti apa ya Pak Didik. Kemudian mungkin ada yang jadi kendala bahwasanya kemarin saya sudah melihat dari apa yang Pak Didi apa ya di kelas Pak Didi ya, itu ada anak yang menerangkan tentang itu ramu rating itu buat apa. Kemudian itu bagus sekali Pak Didi, saya juga apresiasi itu Pak Didi bahwasanya kegunaan lampu rem itu apa, kegunaan apa itu sen kanan sen kiri itu bagaimana, itu saya juga apa itu sangat antusias Pak Didi. Wah itu bagus ini Pak Didi, itu yang jadi saya pingin mengembangkan seperti itu Pak Didi. Untuk itu ide-ide yang dari Pak Didi itu sangat-sangat bagus lah. Bahwasanya mengembangkan atau mendorong anak bisa biar apa itu berani berbicara di depan teman-teman. Itu Pak Didi. Jadi gitu. Itu Pak Didi. Terima kasih atas waktunya Pak Didi. Iya, sama Pak Dwi. Saya juga terima kasih karena sudah apa namanya saya bisa menyampaikan. Iya, maaf Pak Didi baru bisa kayak gitu saya. Kemudian saya sendiri juga menemukan sendiri Pak, sebetulnya apa sih yang jadi kebutuhan anak. Iya. Jadi itu merasa tadi bingung Pak. Karena buku sudah dan berbagai media sudah, tapi ternyata apa yang banyak Pak disampaikan sangat menginspirasi, yaitu karena terhadap persebaya tadi. Jadi sekali lagi terima kasih. Iya Pak Didi, sama-sama Pak Didi. Iya. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Dwi sudah melakukan proses kucing dengan Pak Didi ya. Ya, Bu. Sekarang saya ingin bertanya sama Pak Dwi terkait tadi, apakah Pak Dwi sudah melakukan proses kucing dengan baik? Sudah sesuai Bu, karena saya merespon apa yang dengan baik, segala jawaban yang dilibatkan kepada Pak Didi, yang diberikan Pak Didi dengan memberi umpan balik Bu. Iya, dari hasil tadi selama saya melakukan observasi itu juga sudah saya lihat bahwasanya Pak Dwi itu sudah sesuai berdasarkan dengan indikator-indikator kucing selama proses kucing, baik ketika Pak Dwi bertanya maupun menanggapi apa yang direspon oleh Pak Didi ya. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dwi kembangkan terkait proses kucing yang selanjutnya akan Pak Dwi lakukan? Untuk mengembangkan kedepannya Ibu, saya akan mengembangkan apa itu kompetensi pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Ya, Dwi Bu. atas Terima waktunya. kasih, Bu. Kita sudah melakukan kucing pada hari Ya, ini. Bu. Terima Semoga kasih, Bu. bermanfaat. Sama-sama.